Pembahasan wilayah ijtihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Irwani. Jadi di pembahasan kali ini Riza bakalan menjelaskan bagian ranah atau wilayah ijtihad. Nah, jadi bagaimana yang dimaksud dengan ranah atau wilayah ijtihad? Simak video berikut ini. Menurut ulama salaf, bidang atau wilayah ijtihad ini hanya terbatas pada masalah fiqhiyah. Namun, pada wilayah tersebut telah berkembang pada berbagai aspek keislaman, meliputi akidah, filsafat, tasawuf, dan fikih. Nah, itu artinya tidak semua bidang bisa diijtihadkan. Adapun masalah-masalah yang dapat diijtihadkan yaitu antara lain masalah zoniyah, yaitu masalah-masalah yang hukumnya belum jelas dalil nasnya, sehingga memungkinkan adanya wilayah ijtihad atau perbedaan pendapat. Masalah zoniyah terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, hasil analisa para teolog, yaitu permasalahan yang tidak berkaitan dengan akidah keimanan seseorang. Yang kedua, aspek amaliyah yang zonni, yaitu masalah yang belum ditentukan kadar kriterianya dalam nas. Yang ketiga, sebagai kaidah-kaidah yang zonni, yaitu masalah qiyas. Sebagian ulama memengganginya karena qiyas merupakan norma hukum tersendiri, dan sebagian itu tidak, karena qiyas bukan merupakan norma hukum tersendiri, melainkan metode pemahaman nas. Kemudian lanjut, adapun peristiwa-peristiwa yang masuk ke dalam wilayah ijtihad. Yang pertama, peristiwa-peristiwa yang ditunjuk oleh nas, yang zonni al-wurud dan zonni al-dalalah, yaitu nas Al-Quran yang masih dapat ditafsirkan dan diwakilkan. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya sama sekali. Nah, jadi peristiwa-peristiwa seperti ini dapat diijtihadkan dengan leluasa. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang sudah ada nasnya, yang qat'i al-subut dan qat'i al-dalalah. Yang terakhir ini khusus dijalankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meneliti nas-nas tersebut dengan tujuan syar'i dalam menetapkan sebuah hukum, kemudian menerapkan ijtihad padanya. Nah, kaitannya dengan wilayah ijtihad. Tidak semua masalah hukum bisa dijadikan objek ijtihad. Nah, adapun hal-hal yang tidak boleh diijtihadkan antara lain, yang pertama, masalah qot'iyah, yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil nakli maupun dalil akli. Nah, hukum qot'iyah ini sudah pasti keberlakuannya itu sepanjang masa, sehingga tidak mungkin adanya perubahan atau modifikasi, serta tidak ada peluang untuk mengistimbatkan hukum bagi para mujtahid. Contohnya, kewajiban puasa, sholat, zakat, haji. Untuk masalah tersebut, Al-Quran telah mengaturnya dengan dalil yang sangat tegas. Yang kedua adalah masalah-masalah yang sudah diizinkan oleh ulama mujtahid dari suatu masa. Demikian pula lapangan hukum yang bersifat ta'abbudi, di mana kualitas ilat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mujtahid. Jadi tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal. Contoh seperti pemberian 1/6 pusaka untuk nenek perempuannya. Nah, jadi segitu aja yang dapat Riza pahami dan Riza sampaikan tentang wilayah-wilayah ijtihad. Jika ada kata-kata yang salah, Riza mohon maaf. Sekian dari Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.